Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 38. Sudahlah, Lomo dan Lokui. Mereka ini adalah saudara-saudaraku sendiri. Koksu ini berkata kepada dua orang pembantu itu. Mereka itu menghina kami, berkata Hektiau Lomo dengan marah. Tidak ada orang boleh mempermainkan kami seperti itu. Hekwa Lokui juga berkata dengan geram. Sudahlah, dua orang kakakku ini memang gemar bermain-main dan andai kata mereka tidak tahu bahwa kalian adalah orang-orang sendiri, apakah kalian kira saat ini kalian masih dapat hidup, kata pula Banhua Senjin dengan suara sungguh-sungguh. Dua orang kakek iblis itu terpaksa membenarkan pendapat ini karena kalau mereka tadi menghendaki, dua orang itu tentu sudah dapat membunuh mereka berdua dengan amat mudahnya. Diam-diam mereka bergidik menyaksikan kehebatan ilmu kepandaian empat orang di antara Ngookei itu. Ah, Koksu yang mulia, sungguh tidak melanggar janji. Sayangnya masih ada orang-orang yang mengintai kami. Apakah Koksu sengaja menyambut kami dengan mata-mata yang menyelidik? Tanya Toaokei Suloti, suaranya masih halus seperti tadi. Hehehe, agaknya Koksu sudah kurang percaya kepada kita. Toako, kata Jiokei Kuibin Nio sambil tertawa. Koksu Nepal itu mengerutkan alisnya dan mengelus jenggotnya. Hem. Mengapa Toako dan Jici menyebut Koksu kepadaku? Tidak seperti Suti dan Moti yang masih bersikap biasa. Hahaha, mungkin pakaianmu, Semko, kata Suokei sambil bergelak tertawa, sedangkan Ngookei hanya berdiri diam saja dengan muka muram dan mulut cemberut seperti orang ngambek. Pakaianku, mengapa? Ah, pakaian mewah ini? Tentu saja aku harus menyesuaikan diri dengan kedudukanku. Hendaknya Toako dan Jici ingat bahwa aku adalah Koksu, yang memimpin negara yang rakyatnya berjuta orang. Aku harus menjaga nama dan kehormatan. Lalu bagaimana dengan mata-mata yang mengintai itu? Tanya pula Tookei, masih halus suaranya akan tetapi jelas nampak tidak senang. Mata-mata yang mana yang Toako maksudkan? Aku datang, tidak tahu tentang mata-mata, tanya Banhua Senjin. Hihihihihi, kalau begitu bukan mata-mata yang dipasang oleh Semti, Tuako, kata Jiokei. Aku tidak melihat orang lain, kata Suokei. Toako dan Jici lihai, aku pun tidak melihat orang, kata Ngookei. Kini dia pun tertarik dan menoleh ke kanan kiri, mencari-cari dan membuka kedua matanya yang sipit dan seperti mau tidur terus saja itu. Hehe, Toako, kalau begitu mari kita sekali lagi bertanding ilmu. Siapa yang dapat merobohkan mata-mata itu lebih dulu, dia lebih unggul, kata Jiokei dan nenek yang tidak peduli akan segala kecurangan ini sudah mendahului. Tiba-tiba saja tangannya bergerak dan terdengar suara mencicit ketika jari telunjuk tangannya menyambar hawa dingin ke arah semak-semak. Toaokei Suloti juga sudah bergerak, tangan kanannya mendorong ke arah sebatang pohon. Trak! Biarpun kakek bermuka gorila itu bergerak belakangan, akan tetapi akibat hantamannya telah lebih dulu mengenai sasaran dan pohon itu roboh. Dari balik pohon itu berkelebat bayangan orang yang cepat bukan main dan dengan kibasan lengan bajunya, bayangan itu telah dapat menangkis tenaga dahsyat yang dilepas oleh Toaokei Suloti tadi. Bahkan kini bayangan itu mencelat ke belakang semak-semak yang diserang oleh pukulan jarak jauh dengan ilmu mujizat Kiamchi, jari pedang, dari nenek bertopeng tengkorak itu. Shet. Cabang ranting dan daun semak-semak itu berhamburan, akan tetapi tubuh Xiang In telah didorong sampai terguling-guling oleh Qian Li sehingga darah ini terbebas dari maut. Kiranya sejak tadi Qian Li dan Xiang In telah tiba di tempat itu dan diam-diam mereka melakukan pengintaian dengan hati-hati sekali. Orang-orang seperti Hektiau Lomo dan Hekwa Lokui, juga yang lebih lihai lagi seperti Ngookei dan Suokei, tidak melihat tempat persembunyian mereka. Banhua Senjin juga tidak melihat karena memang kakek botak ini baru tiba, akan tetapi ternyata Toaokei dan Jiokei dapat mengetahuinya. Hal ini saja sudah membuktikan betapa lihainya orang pertama dan orang kedua dari Inkan Ngookei itu. Serangan kedua orang itu memang hebat bukan main karena mereka tadi menyerang untuk membunuh dan karena mereka mempergunakan serangan itu untuk menguji kepandaian masing-masing antara orang pertama dan orang kedua. Tentu saja mereka telah mengerahkan tenaga agar lebih dulu merobohkan lawan. Akan tetapi siapa kira,
Serangan mereka keduanya tidak berhasil dan kini muncullah seorang pemuda yang gagah dan tampan sekali bersama seorang dara yang amat cantik jelita dari dua tempat yang mereka serang tadi, berdiri berdampingan dengan gagah perkasa dan penuh keberanian. Diam-diam Hek Tiaulomo dan Hek Walokwi yang mengenal Qian Li terkejut sekali. Mereka maklum akan kelihayan pemuda putra pendekar super sakti dari Pulau Es itu, akan tetapi karena mereka masih merasa mendongkol kepada 4 orang dari Imkan Ngookei, maka mereka diam saja, hendak melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di lain pihak, Qian Li juga kaget sekali ketika mengenal orang-orang yang amat lihai itu. Dia sudah mengenal Hek Tiaulomo dan Hek Walokwi, akan tetapi 2 orang kakek iblis ini tidak membuat dia jerih. Hanya ketika mengenal Ban Hua Senjin, diam-diam dia merasa khawatir akan keselamatan Siang In karena dia tahu betapa lihainya Koksu Nepal ini. Dan biarpun dia belum mengenal 4 orang aneh yang lain itu, namun dari gerakan-gerakan mereka tadi saja dia sudah tahu bahwa mereka itu pun merupakan lawan-lawan yang amat tangguh. Sementara itu, Ngookei Toat Beng Xiansu yang sejak tadi diam saja dan seperti orang mengantuk atau orang murung dan ngambek, tiba-tiba kini membelalakan matanya yang sipit, memandang kepada Siang In dan seketika mulutnya mengeluarkan air liur yang keluar dari ujung kiri mulutnya, hampir menetes turun akan tetapi sudah cepat disedotnya kembali ke dalam mulutnya. Dia mulai menyeringai, kemudian dia berkata, "Berikan kuku ibu jarimu kepadaku." Dan tiba-tiba saja dia sudah menubruk dengan gerakan mengejutkan ke arah Siang In. Karena langkahnya panjang, dan lengannya yang panjang sudah menyambar hendak menangkap tangan Siang In, maka gerakannya itu cepat bukan main dan hampir saja lengan dara itu dapat ditangkapnya. Ih! Siang In menjerit dan tubuhnya mencelat ke belakang dengan hati penuh jijik melihat orang jangkung ini. Akan tetapi Ngookei yang melihat betapa sambarannya yang pertama dapat dielakkan, tahu bahwa dara yang luar biasa cantiknya itu ternyata memiliki kepandaian yang boleh juga, sudah menerjang lagi, kini kedua lengannya yang panjang itu seperti sepasang capit kepiting menyerang dari atas, tinggi sekali dan kedua tangannya menyambar turun ke bawah. Dari kanan kiri menutup semua jalan lari dari Siang In. Teng Siang In adalah murid terkasih dari si Tian Hoatsu, maka selain ilmu sihir, tentu saja dia banyak mewarisi ilmu silat tinggi yang lihai dari gurunya itu. Menghadapi serangan yang amat aneh dan dahsyat ini, dia terkejut akan tetapi tidak menjadi gugup. Payungnya sudah menyambar dan tubuhnya bergerak cepat, dia sudah mengelak dari sambaran tangan kiri, payungnya menangkis tangan kanan lawan dan secepat kilat dia balas menyerang dengan tendangan Soan Hong Tui. Duh! Biarpun payung di tangan Siang In membalik, namun tangan kanan kakek jangkung itu dapat tertangkis dan kini secara tiba-tiba saja kaki yang kecil mungil itu telah menyambar ke arah pusar Ngookei. Betapapun lihainya Ngookei Toat Beng Xiansu, akan tetapi dia tidak mau coba-coba menerima tendangan yang jelas dilakukan dengan pengerahan sinkang kuat itu dengan pusarnya karena hal ini amat berbahaya. Maka si jangkung ini cepat menekuk tubuhnya melengkung ke belakang sehingga tendangan itu luput. Karena tubuh itu jangkung dan panjang sekali, maka dengan melengkung tengahnya ke belakang, dia sudah dapat mengelak dan tendangan pertama dari Siang In jauh dari sasarannya. Akan tetapi ilmu tendangan Soan Hong Tui dari dara itu hebat bukan main. Biarpun tendangan pertama luput, akan tetapi tendangan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya datang bertubi-tubi menghujani bagian-bagian tubuh yang berbahaya dari si kakek jangkung. Kini kakek itu agak repot juga. Tubuhnya yang panjang itu melengkung-lengkung ke sana-sini untuk mengelak dan beberapa kali kedua tangannya juga menangkis sehingga perkelahian itu kelihatan ramai. Semua orang menonton dan tidak ada yang mempedulikan Qian Li karena mereka tidak ingin ketinggalan menonton perkelahian itu. Akan tetapi, segera nampak keunggulan Ngookei. Setelah si jangkung ini dapat memulihkan ketenangannya menghadapi serangan tendangan dari dara itu, mulailah dia menangkis, kaki Siang In membalik dan dara itu menyeringai kesakitan. Maklumlah Siang In bahwa lawannya memang hebat, maka tiba-tiba saja dia mengerahkan kekuatan sihirnya dan cepat dia membentak. "Lihat siapa aku!" Mendengar ini, otomatis Ngookei memandang ke arah wajah dara itu dan pada saat itu Siang In berseru nyaring, suaranya mengandung getaran hebat dan aneh. "Aku adalah ibumu, kau tidak lekas berlutut?" Tiba-tiba Ngookei mengeluarkan suara aneh, matanya terbelalak memandang wajah dara yang cantik jelita itu. Siapa tidak akan menjadi kaget dan heran kalau tiba-tiba melihat ibunya yang telah puluhan tahun meninggal dunia itu kini berdiri di depannya dalam keadaan segar bugar. Seluruh tubuh Ngookei menggigil dan dia menjatuhkan dirinya berlutut. Pada saat itu, Siang In mengirim tendangan Soan Hong Tui.
Duplak des. Tubuhnya yang jangkung itu terguling-guling dan pada saat itu terdengar suara melengking nyaring, suara yang dikeluarkan oleh Jiokai Kui bin Nio. Siang In terkejut karena suara ini menggetarkan jantungnya dan sekaligus membuyarkan kekuatan sihirnya atas batin Ngookai. Ngookai yang bergulingan terkena tendangan bertubi-tubi itu, kini meloncat bangun dan menggosok-gosok matanya karena melihat bahwa ibunya sudah lenyap dan yang adalah darah cantik yang telah menendanginya seenaknya. Aug. Dia menggereng, maklum bahwa dia telah dipermainkan dengan sihir, maka tiba-tiba saja tubuhnya sudah berjungkir balik dan kini bagaikan badai mengamuk, tubuh yang membalik itu telah menyerang kalang kabut ke arah Siang In. Darah ini terkejut bukan main. Untuk menggunakan sihirnya, amat sukar karena mencari wajah orang itu pun sudah amat sukar. 4 kaki dan tangan itu bergerak-gerak aneh, semua menyambar ke arahnya dengan cepat bukan main dan betapapun dia berusaha mengelak dan menangkis, tetap saja dia kena ditampar dan ditendang. Tamparan ketiga yang mengenai tengkuknya membuat dia terlempar dengan kepala pening dan tahu-tahu dia telah dirangkul Qian Li dan sudah menggerakkan tangan menangkis tamparan berikutnya dari tangan panjang itu. Des. Kini tubuh yang berjungkir balik itu terlempar oleh tangkisan Qian Li. Ngookai terkejut bukan main dan cepat dia bangkit berdiri sambil memandang dengan penuh perhatian kepada Qian Li. Tak disangkanya betapa tangkisan itu mengandung hawa panas yang seperti hendak membakar seluruh lengannya tadi, maka saking kagetnya dia telah membalik dan menghentikan serangannya. Siang In yang masih pening kini duduk di atas tanah sambil memijit-mijit tengkuknya yang kena ditampar tadi. Melihat Ngookai, Suokai dan Jiokai hendak maju, tiba-tiba Tookai Suloti berteriak. Biarkan dia menghadapi aku. Dia sudah menjadi lawanku sejak pertama tadi. Mendengar teriakan halus ini, 3 orang adik angkatnya itu tidak berani maju, sedangkan Ban Hua Senjin yang juga mengenal Qian Li hanya memandang dengan tenang. Dia merasa girang dengan munculnya saudara-saudaranya, karena hal itu berarti memperkuat kedudukannya dan kini dia hendak menikmati tontonan menarik, betapa suhengnya atau juga tuakonya itu akan menandingi pemuda yang dia tahu amat lihai ini. Dia merasa yakin bahwa suhengnya sudah pasti akan mampu mengalahkan pemuda ini, maka hatinya tidak khawatir dan dia hanya menonton dengan tenang. Juga Hek Tiaulomo dan Hek Hualokui menonton dengan jantung berdebar tegang. Mereka mengenal kelihayan putra pendekar super sakti, maka mereka kini ingin melihat sampai di mana kelihayan kakek seperti monyet besar itu. Qian Li maklum bahwa dia menghadapi banyak lawan tangguh. Tak disangkanya bahwa sejak para penculik putra Cheng Cheng itu menuju ke lembah di mana dia akan bertemu dengan begini banyak orang lihai yang aneh-aneh dan belum pernah dijumpainya. Karena sudah terlanjur ketahuan, maka dia harus menghadapi segala bahaya, untuk membela diri dan juga untuk menyelamatkan Siang In, karena dari sikap dan ucapan-ucapan mereka maklumlah dia bahwa dia berhadapan dengan datuk-datuk dari kaum sesat yang amat jahat dan kejam sehingga kalau sampai dia dan Siang In tertawan, maka keadaan dan keselamatan darah yang cantik jelita itu pasti terancam hebat. Maka melihat betapa kakek yang seperti gorila itu kini melangkah maju menghampirinya, dia sudah siap dan diam-diam dia telah mengerahkan sinkangnya untuk menghadapi segala kemungkinan sambil matanya menatap tajam wajah lawan dan gerak-gerik lawan yang aneh. Dia melihat kakek itu berdiri biasa saja, dengan kedua kaki agak terpentang dan agak ditekuk, punggungnya membongkok dan kedua lengan panjang itu bergantung ke bawah. Persis sikap seekor monyet besar. Kemudian, perlahan-lahan kedua tangan itu diangkat ke depan, dengan jari-jari terbuka dan telapak tangan menghadap keluar, juga gerakan ini tiada ubahnya seekor monyet. Qian Li belum pernah menyaksikan pasangan kuda-kuda ilmu silat seperti itu, kecuali kalau kuda-kuda itu dilakukan oleh seekor monyet yang hendak menyerang musuh. Akan tetapi dia tetap waspada dan ketika kakek itu menggerakkan tangan kiri yang mukanya menghadapi kepadanya itu, dia siap. Wir. Angin yang dahsyat keluar dari tangan kiri kakek itu dan angin ini berpusing seperti angin puyuh, menyambar ke arah Qian Li, disusul oleh sebuah tangan yang tiba-tiba mulur, sehingga biarpun jarak antara kakek itu dan dia ada 2 meter jauhnya, bahkan lebih, tangan itu masih dapat mencapainya dengan cengkeraman ke arah ubun-ubun kepalanya. Hebat, pikir Qian Li. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar. Melihat betapa angin pukulan tangan kiri itu berhawa dingin, dia lalu mengerahkan tenaga Swat Im Xinjiang dan dengan tangan kanannya dia menangkis cengkeraman itu sambil memperkuat kedudukan kuda-kuda kakinya. Duh! Bret!
Kakek itu mengeluarkan seruan kaget dan tangannya yang mulur tadi kini mengkeret kembali. Akibat pertemuan kedua lengan itu, cengkeraman kakek itu dapat tertangkis akan tetapi kuda-kuda kaki Qian Li agar tergeser sedikit, tanda betapa kuatnya tenaga sinkang kakek gorila itu. Hanya sebentar saja kakek itu terheran dan kaget karena kini tangan kanannya yang bergerak ke depan, juga mulur seperti tangan kirinya tadi. Kini tangan kanan itu didahului angin yang mengeluarkan suara mendesis-desis dan Qian Li merasa betapa tangan yang kini menampar ke arah lehernya itu mendatangkan hawa panas membakar. Dia pun tidak mau kalah, cepat mengerahkan ilmu Fiang Xinjiang dan kembali dia menangkis. Des. Pertemuan kedua lengan sekali ini lebih hebat lagi, keras lawan keras sehingga kini tubuh Qian Li terhuyung ke belakang, akan tetapi kakek itu menjadi makin kaget dan matanya yang seperti mata monyet itu mendelik. Hampir dia tidak dapat percaya bahwa ada seorang pemuda yang berhasil menangkis serangan tangan kiri dan kanannya, dan yang juga menggunakan hawa imkang yang amat kuat kemudian tenaga yangkang yang juga amat dahsyat. Kau. Dari Pulau Es, tanyanya kaget, karena dia mendengar bahwa hanya orang-orang dari Pulau Es saja yang memiliki kemampuan untuk menguasai dua macam tenaga imdan yang secara berselang-seling seperti itu. Kini Hek Tiao Lomo mendapatkan kesempatan untuk mengejek. Hahaha, baru putranya saja sudah mengejutkan orang, apalagi kalau ayahnya yang datang, agaknya si kaki buntung itu tidak ada yang berani melawannya. Wajah kakek gorila itu berseri dan mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi dan taring yang menyeramkan, akan tetapi dia segera kembali bersikap lemah lembut. Aha, kiranya kau benar putra pendekar siluman dari Pulau Es? Bagus, sudah lama memang aku ingin mencoba kelihayan Pulau Es. Setelah berkata demikian, tiba-tiba kakek ini menggerakkan tubuhnya berpusing. Makin lama makin cepat tubuhnya berpusing, seperti seorang penari balet yang mahir. Sukar sekali dilihat kemana dia menghadap, akan tetapi tubuh yang berpusing itu mengeluarkan angin yang dahsyat, juga berpusing sehingga orang-orang yang berdekatan cepat mundur. Tubuh itu kini menerjang ke arah Qian Li dan dari pusingan itu nampak menyambar kaki atau tangan yang mencuat dengan cepat dan dahsyat secara tiba-tiba, tidak tentu mana yang diserangnya sehingga sukar untuk dijaga. Akan tetapi, Qian Li adalah putra pendekar super sakti. Biarpun dia maklum bahwa lawannya ini hebat bukan main kepandaiannya, bahkan lebih hebat daripada tingkat kepandaian Koksu Nepal, dan hal ini dapat diukurnya ketika dia 2 kali menangkis pukulannya tadi, namun dia tidak menjadi gentar. Qian Li adalah seorang pemuda yang tenang dan waspada, maka kini dia mempergunakan ketenangannya itu untuk membentuk benteng pertahanan yang kokoh kuat. Dia tidak bergerak, hanya diam saja penuh kewaspadaan, hanya setiap kali ada kaki atau tangan menyambar saja maka dia bergerak untuk mengelak atau menangkis dengan pengerahan seluruh tenaga, kadang-kadang tenaga Swat Im Xinjiang, kadang-kadang tenaga Fiang Xinjiang. Akan tetapi, kakek itu memang benar-benar hebat. Agaknya dia hendak menguras ilmu dari pemuda itu, maka dia sengaja mempermainkan Qian Li. Hal ini dirasakan pula oleh Qian Li yang mulai menjadi pening juga ketika kakek itu berputaran di sekeliling tubuhnya. Sukar baginya untuk menyerang dan hanya mempertahankan diri saja tentu lama-lama dia takkan dapat bertahan terus. Hait! Tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya mencelat ke sana-sini ketika Qian Li mulai membalas dengan serangan-serangannya. Akan tetapi, terdengar kakek itu tertawa girang dan kakek itu menandinginya tanpa menyerang lagi, hanya mengelak ke sana-sini dengan tubuh masih berpusing. Melihat ini, sadariah Qian Li bahwa pihak lawan akan mempelajari ilmu silatnya, maka dia lalu menyimpan kembali jurus-jurus Toat Beng Bian Kun, satu di antara ilmu silat tinggi yang dikuasai pemuda itu. Dia baru mengeluarkan beberapa jurus dari melihat betapa ilmu silatnya ini tidak akan berhasil merobohkan lawan, bahkan mungkin akan dapat dipelajari dan dicuri oleh kakek iblis ini sehingga kelak akan merugikan pihak Pulau Es. Setelah memancing terus tanpa hasil, kakek itu menjadi jengkel juga maka dia berseru keras sekali, dari tubuhnya yang berpusing itu menyambar hawa pukulan dahsyat bukan main. Qian Li yang sudah siap waspada itu menggunakan kedua tangannya menangkis, akan tetapi tetap saja tubuhnya terpental dan terbanting keras di atas tanah dan dia tak dapat bangkit karena kepalanya terasa pening. Li Koko. Xiang In menjerit dan cepat menubruk pemuda itu, kemudian darah ini mengembangkan payungnya, memandang kepada mereka sambil berteriak nyaring. Kami berdua pergi. Ngo Okei dan Su Okei terkejut, demikian pula Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui karena benar saja, tiba-tiba darah cantik dan pemuda itu lenyap dari situ.
Akan tetapi kembali Jioke sudah mengeluarkan suara melengking nyaring, suara lengking yang mengandung hikang amat kuatnya dan kini mereka berempat melihat betapa pemuda itu digandeng dan dibantu oleh darah itu sedang berjalan pergi meninggalkan tempat itu dengan diam-diam. Siang In yang menyangka bahwa sihirnya sekali ini berhasil, melihat betapa orang-orang tua yang buruk rupa itu berdiri diam tak bergerak, maka dia merasa girang sekali dan menarik lengan tangan Qianli agar cepat-cepat pergi dari tempat itu. Setelah dia merasa aman, dia menoleh dan tidak lagi melihat mereka, hatinya lega sekali, akan tetapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Dia mengangkat mukanya dan 7 orang tua aneh itu kembali sudah berdiri di situ, mengurung dia dan Qianli. Oh, tidak. Dia menjerit dan kembali dia mengerahkan sihirnya, menggerakkan payungnya yang terbuka menutupi tubuh mereka berdua sambil berseru nyaring sekali. Kami berdua pergi. Kembali terdengar Jioke Kui Bin Yonio mengeluarkan suara melengking dan Siang In cepat-cepat mengajak Qianli pergi, dibiarkan saja oleh 7 orang tua itu. Ketika Siang In dan Qianli tiba di atas lapangan rumput, kembali terdengar suara dan 7 orang kakek itu telah mengurung mereka berdua. Percuma, Inmoy, mereka tidak terpengaruh sihirmu, dengan perlahan Qianli berkata. Dia tahu apa yang terjadi. Sihir dari Siang In selalu dibuyarkan oleh suara lengking dari nenek bertopeng tengkorak itu yang agaknya kebal terhadap pengaruh sihir nona itu. Kau mau lari kemana? Kuku ibu jari tanganmu harus menjadi milikku. Kembali Ngokei Toat Beng Xiansu berseru dan lengannya yang panjang menyambar Siang In yang sudah lemah dan masih pening oleh tamparan tadi, berusaha mengelak, akan tetapi dia kalah cepat dan pundaknya sudah kena dicengkeram, kemudian tubuhnya diangkat tinggi sekali oleh tangan itu sampai dia menjerit ketakutan. Kakek itu memang sudah amat tinggi, kini lengannya yang panjang itu mengangkat tubuh Siang In ke atas, tentu tingginya lebih dari 3 meter dari tanah. Kini tangan kiri kakek itu sudah mencengkeram ke arah pakaian Siang In, siap untuk merobeknya karena Ngokei ini akan memperlihatkan kekejamannya yang luar biasa, yaitu memperkosa darah itu di depan mata semua orang begitu saja sebelum disiksa dan dicabuti kukunya, dibeset-beset kulit dagingnya sampai mati seperti biasa. Sam Oke atau Ban Hua Senjin sudah mengenal kebiasaan Ngokei ini, maka tiba-tiba dia berkata dengan suara yang nyaring berwibawa. Ngoti, jangan lakukan itu. Kau lepaskan dia. Sejenak si jangkung itu menentang pandang mata Koksu, mukanya yang sudah muram itu makin keruh dan dia seperti akan menangis, mula-mula dia seperti hendak menentang, akan tetapi akhirnya dia melemparkan tubuh Siang In. Bruk. Darah itu merangkak mendekati Qianli yang masih lemah dan pening. Semko, apa artinya sikapmu ini? Ngokei menuntut dengan suara marah. Hahaha, setelah menjadi Koksu, Semko telah berubah rupanya. Telah menjadi lemah dan menaruh kasihan. Hahaha. Betapa lucunya, ada seorang anggota Ngokei yang menaruh kasihan. Hahaha, kalau begitu memang sepatutnya disebut Koksu saja. Sute, jangan bicara sembarangan kau. Tiba-tiba Koksu berkata, suaranya terdengar nyaring. Aku sama sekali tidak lemah seperti yang kalian kira. Akan tetapi aku ingin bertanya dulu, kalian berempat ini, sudah sudi datang ke sini atas undangan dan permintaanku, sebetulnya mau apakah? Apakah hanya mau mempermainkan anak yang tidak ada artinya ini? Ataukah mau membantu gerakan kami yang besar, yang kelak akan dapat mengangkat nama kita sebagai Ngokei sehingga nama kita menjadi termasyur dan harum sampai selama-lamanya? Tentu saja kita semua ingin membantumu, Semti. Kalau tidak, perlu apa kita meninggalkan tempat kita yang aman dan enak, kata Toa Oke. Benar, tanpa dasar itu, perlu apa aku berkeliaran ke sini, kata pula Ji Oke. Hahaha, benar juga. Aku pun begitu, akan tetapi aku tetap tidak mengerti, mengapa kau melarang Ngoti untuk bermain-main dengan gadis ini agar aku dapat menonton dengan enak. Ya, pertanyaan itu harus dijawab, kata Ngokei. Kalian tahu bahwa aku adalah seorang koksu yang memimpin pergerakan besar yang dikepalai oleh Pangeran Baruhendra dari Nepal. Ini urusan besar, urusan negara, mengertikah kalian? Karena kita adalah orang-orang penting yang memegang puncak pimpinan, maka kita harus mementingkan urusan negara dan pergerakan lebih dulu. Urusan pribadi adalah urusan kecil dan kelak kalau sudah selesai pergerakan ini, biar Ngokei mau mempermainkan putri-putri cantik sehari sampai 100 orang, siapa peduli? Akan tetapi kalau kini dia melakukan hal itu, lalu terlihat oleh semua anak buah, apa akan kata mereka?
Tentu akan merendahkan nama puncak pimpinan dan juga memberi contoh buruk sehingga akan ditiru oleh para pasukan. Kalau pasukan melakukan hal seperti itu, menuruti nafsu belaka, apa gunanya mereka dalam perang? Tentu pergerakan kita akan gagal. Ngookei bersungut-sungut, akan tetapi dia mengangguk dan tangannya mengeluarkan seuntai kuku yang bermacam-macam bentuknya, akan tetapi semua kuku yang diuntai itu adalah kuku wanita-wanita yang telah menjadi korbannya. Sayang. Kuhitung kemarin. 400 kurang 1. Kalau ditambah kukunya, genap 400. Siang In mengkirik dan mau muntah menyaksikan kuku-kuku yang diuntai itu dan tanpa disadari dia menggenggam semua kuku jarinya, seolah-olah hendak menyembunyikan kuku-kuku itu agar jangan dicabut. Hahaha, omongan Semko sebagai koksu memang hebat. Si pendek gundul mengacungkan ibu jari tangan kanannya ke atas tinggi-tinggi, akan tetapi karena tubuhnya cebol, tetap saja ibu jarinya tidak mencapai perut si jangkung Ngookei. Lalu, ingin sekali aku melihat bagaimana keputusan seorang koksu negara besar terhadap dua orang mata-mata musuh yang tertangkap. Hahaha, aku mendengar bahwa seorang koksu amat bijaksana dan keputusannya ditaati semua orang, adil dan memuaskan. Hahaha, yang mulia koksu, hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada dua orang mata-mata ini? Ataukah mereka itu akan dibebaskan begitu saja? Akan tetapi Ban Hua Senjin tidak mempedulikan ejekan dari Suoke itu, dan dengan sikap keren dan berwibawa dia lalu menghadapi Qian Li yang masih menunduk pening dan Siang In yang mulai merasa ngeri menyaksikan sikap orang-orang aneh yang luar biasa lihainya itu. Ketika tadi mendengar bahwa pemuda itu adalah putra dari Pulau Es, Ban Hua Senjin terkejut dan dia pun tidak berani main-main. Bermusuhan dengan Pulau Es merupakan suatu hal yang amat berbahaya, pikirnya. Akan tetapi, setelah pemuda ini menentang mereka, lebih baik kalau dibunuh saja agar jangan sampai ada yang tahu dan kalau tidak ada saksinya, tentu pendekar super sakti tidak akan tahu pula kemana lenyapnya putranya ini dan siapa yang membunuhnya. Akan tetapi, dia adalah seorang koksu, tidak bisa membunuh secara begitu saja, dan dia harus memperlihatkan wibawanya. Heh! Kalian dua orang muda yang sudah lancang menjadi mata-mata dan menentang kami, dengarlah baik-baik keputusanku. Menurut patut, kalian memang sudah semestinya dihukum mati dan sudah patut pula kalau Ngookei Toat Beng Xiansu mempermainkan kalian lalu membunuh kalian. Akan tetapi, kami adalah orang-orang yang tahu akan peraturan, tahu akan hukum, maka kalian akan dijatuhi hukuman menurut aturan. Akan tetapi, tidak ada hukuman tanpa pembelaan, maka kalian ku beri kesempatan untuk menentukan hukuman kalian. Kalian boleh mengeluarkan pendapat terakhir dan kalau pendapat kalian itu tepat, hukuman kalian akan lebih ringan. Sampai di sini, Ban Hua Senjin tersenyum-senyum dan memandang kepada para saudaranya untuk melihat reaksi mereka. 4 orang saudaranya itu memandang kagum dan Siang In memandang penuh harapan, sedangkan Qian Li masih menunduk saja. Orang tua, lekas katakan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada kami? Dan benarkah engkau ini seorang pembesar tinggi? Siang In bertanya, bingung menyaksikan sikap mereka yang aneh-aneh itu. Ban Hua Senjin tersenyum lebar. Nona cilik, ketahuilah olehmu bahwa aku adalah Ban Hua Senjin, aku adalah koksu dari negara Nepal yang agung, dan bahwa keputusanku merupakan hukum yang harus dilaksanakan. Nah, kalau kalian mengeluarkan pendapat yang keliru dan tidak tepat, kalian akan kuserahkan kepada Ngookei Toat Beng Xiansu agar menyiksa kalian sampai mati, dan mungkin saja kuku ibu jarimu itu akan melengkapi koleksinya, Nona. Siang In bergidik ngeri melihat wajah si jangkung itu makin muram, dan wajah si pendek terkekeh geli, sedangkan nenek muka tengkorak dan kakek gorila itu memandang seperti patung, sedikit pun tidak bergerak atau berkedip. Dan kalau pendapat kami benar kau akan membebaskan kami? Siang In bertanya penuh harapan. Dia akan dapat mengandalkan kecerdikannya untuk mencari kata-kata yang benar atau tepat agar dapat selamat. Akan tetapi dengan muka keren Ban Hua Senjin berkata, suaranya lantang sekali. Mana ada aturan membebaskan orang yang bersalah? Kalau pendapat kalian benar, kalian memperoleh keringanan, yaitu bukan dihukum mati, melainkan dihukum potong hidung dan kedua telinga agar semua orang selamanya akan tahu bahwa kalian telah berani melakukan dosa terhadap koksu Nepal. Mendengar ini, Suoke Xiao Xiangcu bertepuk tangan memuji dan tertawa gembira. Hahaha, kiranya Semoke Ban Hua Senjin masih mempertahankan gelarnya. Memang, begitu berkumpul dengan saudara-saudaranya, kumat lagilah watak Semoke ini. Dia mempermainkan orang, memberi harapan,
akan tetapi hanya untuk dibanting dengan keputusan hukuman yang mengerikan itu, hanya untuk membuktikan bahwa kejahatan dan kekejamannya masih belum berubah dan dia masih patut menjadi Sam Okai. Tentu saja luar biasa kejamnya menghukum orang-orang muda yang begitu tampan dan begitu cantik jelita dengan potong hidung dan telinga, hukuman yang bahkan lebih berat daripada mati. Mendengar ini, biarpun mukanya masih keruh, Ngo Okai sudah menggosok-gosok kedua tangannya yang panjang dan menjilat-jilat bibirnya yang basah karena kembali dia sudah mulai mengilar. Kini agaknya dia akan memperoleh kesempatan untuk menonjolkan kekejamannya di depan saudara-saudaranya. Dan sekali ini untuk melaksanakan hukuman, jadi demi negara dan pergerakan. Mendengar ucapan Koksu Nepal itu, marahlah Suma Qianli. Dia masih pening dan belum dapat bangkit untuk melawan, akan tetapi dia mengangkat muka dan memandang kakek raksasa yang botak itu. Ban Hua Sengjin, bagus sekali omonganmu. Engkau sebagai seorang Koksu negara Nepal telah merencanakan pemberontakan dengan Gubernur Honan, siapa yang tidak tahu akan hal itu? Sekarang aku telah terjatuh ke tanganmu, mau bunuh hayo bunuhlah, siapa sih yang takut mati? Tidak perlu lagi engkau mengeluarkan segala omongan kosong. Akan tetapi Siang In memegang lengan pemuda itu dan cepat dia mendahului Koksu itu, berkata, Koksu, aku mendengar bahwa pangkat Koksu amatlah tinggi dalam sebuah negara, dan bahwa kata-kata Koksu merupakan keputusan yang harus ditaati, hampir sama kuatnya dengan kata-kata keputusan raja sendiri. Sekali seekor Koksu mengeluarkan kata-kata, maka kata-katanya itu merupakan keputusan yang tidak boleh dibantah, tidak boleh ditarik mundur kembali. Pendeknya, seorang Koksu berbeda dengan seekor anjing keparat yang curang dan yang suka makan tahi, bukan? Siang In sengaja berkata-kata dengan nyaring dan panjang lebar ketika dia melihat datangnya rombongan pasukan penjaga. Itulah pasukan penjaga pintu gerbang benteng Kui Liongpang yang tertarik oleh suara ribut-ribut dan puluhan orang prajurit kini mengepung tempat itu dan tentu saja ikut mendengarkan. Muka Koksu Nepal itu sudah menjadi merah karena dia merasa dihina. Bocah lancang mulut, apa maksudmu? Maksudku, Koksu, bahwa seorang Koksu adalah seorang yang tentu memegang kata-katanya yang dianggap lebih berharga daripada nyawa, bukan seorang yang suka menjilat kembali kata-katanya seperti anjing yang suka makan tahi. Koksu, aku hendak bertanya apakah engkau biasa suka makan tahi? Sepasang mata itu mendelik dan Qianli menjadi heran dan bingung. Akal apa yang hendak dipergunakan Siang In maka darah ini begitu nekat membakar hati Koksu sedemikian rupa yang mendekati penghinaan paling besar? Hahaha. Baru ini aku mendengar seorang Koksu dipermainkan bocah cilik, ditanya apakah biasa makan tahi? Hihik, Ngoti, bagaimana sih rasanya tahi orang? Mungkin enak juga, ya. Bocah perempuan bosan hidup, kalau kau bermaksud menghinaku. Ban Hua Sengjin hampir tak dapat menahan kesabarannya lagi karena dia melihat betapa di antara para prajurit juga ada yang menutupi mulut tanda bahwa mereka juga merasa geli. Siang In mengangkat kedua tangan ke depan. Sabar. Sabarlah, Koksu yang mulia. Aku tidak menghina, aku hanya bertanya, karena aku pun tentu saja tidak percaya bahwa Koksu suka menjilat ludah sendiri, suka menarik janjinya sendiri. Seorang Koksu negara tidak mungkin menarik kata-katanya sendiri, juga seorang Locian Pue tingkat atas, baik dari dunia terang maupun gelap, kiranya akan menjaga nama dan tidak sudi menarik janjinya sendiri. Sudah tentu saja tidak. Lebih baik mati daripada menarik janji sendiri, kata Koksu yang cerdik itu. Aku berjanji, dengarkan kalian semua. Aku berjanji kepada nona ini dan kepada pemuda ini bahwa mereka boleh mengajukan pendapat yang terakhir. Kalau pendapat mereka itu tidak tepat dan keliru atau bohong, mereka akan dijatuhi hukuman mati dan pelaksanaannya akan diserahkan kepada Toat Beng Xiansu. Sebaliknya kalau pendapat mereka itu tepat, benar dan tidak bohong, mereka akan dihukum dengan potong hidung dan kedua telinga, tidak dibunuh. Nah, kata-kataku ini siapa yang berani membangkang atau menarik kembali? Siang In kini bangkit berdiri, tangan kanannya masih menggandeng tangan Qianli yang masih duduk di atas tanah. Dengan wajah berseri dia berkata lantang. Koksu yang terhormat, maukah engkau bersumpah bahwa engkau akan menepati janjimu? Ban Hua Sengjin makin marah, mengepal tinju dan tentu dia sudah menghantam remuk kepala anak perempuan itu di saat itu juga kalau saja tidak ada begitu banyak orang yang menonton. Tidak perlu sumpah, aku mempertaruhkan kedudukanku sebagai Koksu dan sebagai orang ketiga dari Imkan Ngo Okai, teriaknya berang. Sudahlah,
Inmoy, biar aku yang menyatakan pendapatku sebagai ucapan terakhir seorang gagah. Set. Kau tidak boleh bicara apa-apa, Koko. Akulah yang bertanggung jawab dan aku yang mewakili kita berdua, kata Siang In. Melihat Dara dan pemuda itu bisik-bisik, Ban Hua Senjin ingin melampiaskan rasa mendongkolnya karena merasa dihina dan dipermainkan oleh Dara itu. Kami masih mempunyai banyak urusan penting, dan urusan orang-orang seperti kalian berdua adalah urusan kecil yang harus segera diselesaikan. Hayo ucapkan pendapat kalian yang terakhir. Kami memberi waktu hitungan sampai 20. Oke, kau hitunglah. Kakek pendek gendut itu tertawa dan dasar orang licik bukan main, dia lalu menghitung dengan kecepatan membalap. 1, 2, 3, dan selanjutnya, akan tetapi hitungannya sedemikian cepatnya sehingga sebentar saja dia sudah menghitung sampai 15. Qian Li memandang Dara itu dengan jantung berdebar penuh ketegangan. Berhenti, tiba-tiba Siang In berseru nyaring. Dengarkan pendapat kami yang terakhir. Kakek pendek gendut itu berhenti dan suasana menjadi sunyi bukan main, sunyi yang amat menegangkan karena setiap orang seolah-olah menahan napas ingin mendengar apa yang akan menjadi pendapat atau ucapan terakhir dari Dara itu. Suma Qianli juga menahan napas karena pemuda ini berpikir, apa artinya mengucapkan pendapat terakhir? Apapun pendapatnya, tidak ada pilihan lain, kalau ucapan itu tepat dihukum potong hidung dan telinga, kalau tidak tepat dibunuh. Lebih baik mengatakan sesuatu yang dapat memukul atau menusuk hati mereka dan biarlah dibunuh, karena hidup pun apa gunanya kalau dipotong hidung dan telinganya? Apalagi bagi seorang Dara seperti Siang In. Tiba-tiba Qian Li merasa kasihan sekali kepada Dara itu dan tak disadarinya dia menggenggam tangan Dara itu lebih erat lagi. Dia tahu nasib apa yang menanti Siang In. Kalau dipotong hidung dan telinganya, Dara itu akan menjadi seorang yang berubah menakutkan, dan itu lebih hebat daripada mati. Kalau dihukum bunuh, tentu akan dihina dan diperkosa lebih dulu oleh si Jangkung tanpa dia mampu menolongnya. Maka dia sudah mengambil keputusan, sebelum dijatuhkan hukuman kepada dia dan Siang In, dia akan menggunakan tenaga terakhir untuk membunuh Dara itu. Lebih baik dia membunuh Dara itu daripada Dara itu mengalami penghinaan yang hebat. Siang In menoleh dan memandang kepada Qian Li karena merasa tangannya digenggam erat, dia tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya kepada pemuda itu. Bukan main. Dalam keadaan seperti itu, Dara ini masih pandai bergurau. Lalu Dara itu mengangkat mukanya dan berdiri tegak, lalu berkata dengan suara lantang sehingga terdengar oleh semua orang yang berada di situ. Koksu, dengarlah baik-baik kata-kata terakhir kami berdua yang tidak boleh diubah oleh siapapun juga, yaitu begini, kami berdua akan dihukum mati. Suasana masih hening dan ketika Dara itu telah mengucapkan kata-katanya yang amat singkat dan lantang itu dan semua orang saling pandang. Mengapa Dara itu hanya meninggalkan kata-kata terakhir seperti itu? Kami berdua akan dihukum mati. Cuma sebegitu, apa artinya? Hahaha. Jadi hanya itu yang menjadi pendapat atau pesan terakhir kalian? Bagus, memang sebaiknya begitu karena kami masih banyak urusan. Nah, oke, engkau kuserahi tugas untuk menghukum mati mereka berdua. Tiba-tiba Siang In berseru. Ah, jadi ternyata Koksu dari Nepal adalah seorang yang biasa makan tahi? Semua orang terkejut sekali dan Ban Hua Senjin terkejut dan marah. Kau sudah mau mampus masih berani menghina orang? Dasar anak perempuan setan. Sementara itu, Ngooke sudah meloncat ke depan, tangannya yang panjang sudah digerakkan dan pada saat itu, Qian Li juga mengerahkan tenaganya untuk turun tangan membunuh Siang In agar jangan mengalami penghinaan. Duh! Tiba-tiba Jiokei Kuibo Nio menangkis lengan Ngooke sampai Ngooke menyeringai dan meloncat mundur. Tahan dulu. Jiokei Kuibo Nio berkata. Semti, aku tidak ingin melihat engkau menjadi seorang pemakan tahi. Apa ini? Apa maksudmu? Ban Hua Senjin memandang terlongong, menyangka bahwa Jiokei itu agaknya tentu kena sihir sehingga mengulangi kata-kata Siang In. Akan tetapi Jiokei menggeleng-geleng kepalanya. Semti, engkau sudah menjadi koksu, mengapa masih begitu kurang luas pikiranmu? Bagaimana bunyi janji tadi? Kau bilang bahwa kalau kata-kata terakhir mereka itu benar, mereka akan dihukum potong hidung dan telinga, tidak dihukum mati. Nah, Dara itu bilang bahwa mereka berdua akan dihukum mati. Kalau sekarang engkau menjatuhkan hukuman mati, berarti kata-katanya itu benar.
Dan kalau kata-katanya benar, dia tidak boleh dihukum mati, melainkan dihukum potong hidung dan telinga seperti janjimu. Mengapa kau hendak melanggar janjimu? Oh, Koksu Nepal menjadi merah sekali mukanya dan mengangguk. Ah, benar juga. Kalau mereka dihukum mati, ucapan gadis ini jadi benar dan mereka tidak boleh dihukum mati. Untung engkau mengingatkan aku, Jici. Terima kasih. Heh, Ngo-oke, terpaksa membikin kecewa hatimu. Hayo kau laksanakan hukuman kedua, yaitu potong hidung dan telinga. Ngo-oke tentu saja kecewa sekali karena kini setelah ada puluhan orang prajurit di situ, ingin dia memperkosa gadis ini agar namanya makin tersohor, sebagai seorang paling kejam. Akan tetapi dia tidak berani membangkang perintah. Kiranya Koksu Nepal hanya seorang yang biasa makan tahi busuk, kembali terdengar Siang In berseru. Ngo-oke sudah bergerak ke depan, tangannya menyambar. Des. Kini lengannya ditangkis oleh lengan Toaoke dan karena tenaga Toaoke lebih hebat maka Ngo-oke yang sial itu kini terlempar dan terhuyung. Apa sih salahku, teriak orang yang sial ini. Semti, sekarang aku yang tidak ingin melihat Semti menjadi seorang pemakan tahi, kata Toaoke, seperti mengulang kata-kata Siang In sehingga sang Koksu dari Nepal makin bengong terlongong. Apa maksudmu, Toako? Semti, kau tidak boleh menghukum mereka dengan potong hidung dan telinga atau hukuman kedua. Kakek seperti gorila itu berkata dengan suaranya yang halus. Kalau kau melakukan itu, berarti engkau melanggar janjimu tadi. Mana mungkin? Kalau menjatuhkan hukuman ke-1, hukuman mati, baru namanya melanggar janji karena kata-kata mereka itu benar dan mereka tidak boleh dihukum mati, harus dihukum potong telinga dan hidung, hukuman kedua. Bukankah kata-kata mereka itu benar dan harus dihukum yang kedua itu? Mana bisa, bantah Toaoke. Mereka berkata bahwa mereka akan dihukum mati. Nah, kalau sekarang kau menjatuhkan hukuman kedua, yaitu potong hidung dan telinga, berarti bahwa kata-kata terakhir mereka itu tidak benar. Dan menurut janji, kata-kata yang tidak benar dijatuhi hukuman mati. Ban Hua Senjin menjadi pucat wajahnya dan matanya terbelalak. Kalau begitu hukum mati? Tak mungkin. Kalau dihukum mati mereka berkata benar dan harus dihukum potong, bantah Ji-oke. Kalau begitu hukum potong, kata pula Ban Hua Senjin. Tidak bisa. Kalau dihukum potong berarti kata-kata mereka bohong dan untuk itu mereka harus dihukum mati. Ban Hua Senjin menjatuhkan dirinya di atas batu dan memegangi kepala dengan kedua tangan, bingung sekali. Dihukum mati salah, dihukum potong pun salah. Sementara itu, Qian Li memandang kepada Siang In dengan penuh kekaguman. Tak disangkanya bahwa darah ini benar-benar memiliki kecerdikan yang amat hebat. Dalam keadaan berbahaya seperti itu, dalam waktu sesingkat itu, dapat menemukan akal yang demikian luar biasa, agaknya tidak masuk di akal akan tetapi memang benar dan tepat. Dengan akal itu, Ban Hua Senjin dibikin mati kutu, tidak berdaya karena hukuman apapun yang dijatuhkannya, berarti dia melanggar janji dan makan tahi. 4 orang dari Imkan Ngo-oke juga bengong dan penuh kagum, juga Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui, demikian pula puluhan orang prajurit itu bengong, ikut memikirkan. Siang In tersenyum. Boleh kau pikirkan lagi, Koksu. Kami kini bebas, kecuali kalau kau mau makan tahi lebih dulu. Setelah berkata demikian, Siang In menarik tangan Qian Li dan diajak pergi dari tempat itu dengan sikap tenang sekali. Dan 5 orang Imkan Ngo-oke yang ditakuti oleh semua orang dunia hitam itu hanya memandang dengan bengong saja tanpa mampu berbuat sesuatu. Bahkan Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui juga tidak berani berkutik karena kalau mereka turun tangan mencegah, sama halnya dengan mendorong Koksu Nepal untuk makan tahi, yang berarti menjadi anjing penjilat janjinya sendiri. Tentu saja pasukan yang mendengar semua itu pun tidak ada yang berani bergerak tanpa perintah Koksu. Setelah pemuda dan darah itu pergi jauh dan tidak nampak lagi, barulah terdengar Ngo-oke Toat Beng Siansu mengomal. Inilah kalau Sam Oke berubah menjadi pembesar negeri yang menjaga nama dan kehormatan. Rugi kita. Rugi. Hahaha, gadis itu otaknya cerdas sekali. Hahaha, Samko yang terkenal cerdik masih kena diakalinya. Hahaha. Si gendut pendek terpingkal-pingkal geli. Memang watak 5 orang Ngo-oke ini luar biasa sekali. Girang kalau melihat orang lain menderita.
Agaknya memang mereka itu sengaja melakukan hal-hal yang paling buruk di dunia ini agar sesuai dengan julukan mereka sebagai si jahat dari akhirat. Muka Koksu sebentar pucat sebentar merah, kedua tangannya mengepal dan sepasang matanya beringas, akan tetapi di hadapan sekian banyaknya orang, tentu saja dia tidak sudi dianggap anjing penjilat janjinya kembali. Apalagi, dia adalah seorang yang amat cerdik. Mendengar bahwa pemuda itu adalah putra pendekar super sakti, dia juga harus hati-hati dan biarlah dia mendapat malu sedikit karena diakali gadis itu, akan tetapi hitung-hitung dia membebaskan putra pendekar super sakti dan mencegah munculnya seorang musuh yang menggiriskan hatinya. Sudahlah. Salahku sendiri, juga bocah-bocah itu dibunuh atau tidak pun apa sih artinya bagiku? Mari kita ke lembah, ada urusan lebih penting yang harus kita selesaikan. Maka pergilah 7 orang kakek sakti itu diikuti oleh pasukan memasuki lembah kembali dengan hati mendongkol. Sementara itu, Qian Li yang hanya nanar dan lemah seketika, akan tetapi tidak sampai terluka parah, dalam waktu tidak lama pun sudah pulih kembali kesehatannya. Mereka berdua merasa lega bahwa para kakek sakti itu tidak melakukan pengejaran, dan Qian Li seperti masih belum dapat mempercayai bahwa mereka dapat lolos dari bahaya sedemikian mudahnya. Qian Li berhenti dan berkata kepada Xiang In sambil memandang penuh kagum. Adik Xiang In yang hebat. Sungguh masih sukar aku untuk dapat percaya betapa dengan mudahnya kita dapat terlepas dari bahaya maut. Dan hampir aku tidak percaya bahwa engkau yang begini muda dapat mengakali orang-orang sakti seperti mereka itu. Dalam waktu sedemikian singkatnya engkau telah memperoleh akal yang demikian mengagumkan. Xiang In tersenyum, senang hatinya dipuji seperti itu tentu saja. Akan tetapi dia seorang dara yang jujur, maka dia menahan ketawanya dan berkata, Ah, Li Koko, siapa sih yang pintar? Aku sama sekali tidak pintar, hanya Koksu itu yang tolol. Inmoy, akalmu itu benar-benar hebat dan menandakan bahwa engkau memang pintar sekali, mengapa merendahkan diri? Dengan akalmu itu, memang Koksu menjadi tak berdaya dan mati kutu sama sekali, karena menjatuhkan hukuman kepada kita dengan cara apapun, tetap saja berarti dia melanggar janji. Bukan main. Hihihihi, memang demikianlah, Koko. Akan tetapi itu sama sekali bukanlah akalku, karena aku hanya menirunya dari dongeng kuno yang pernah kubaca. Jadi bukan akalku, melainkan akal kuno yang pernah dipergunakan orang untuk menyelamatkan diri dari hukuman seorang raja lalim yang menjatuhkan peraturan hukuman yang seperti itu. Ah, begitukah? Qian Li terheran. Xiang In tertawa. Itulah hasilnya orang suka membaca, asalkan bukan sembarangan membaca, melainkan memperhatikan isinya dengan seksama. Dari bacaan itu kita dapat memperoleh banyak manfaatnya, Koko. Koksu itu saja yang tolol tidak mengenal akal kuno yang kupergunakan, hihihihihi. Suma Qian Li tertawa juga, mentertawakan kebodohan Koksu, akan tetapi diam-diam makin kagum kepada dara ini yang sudah memperlihatkan ketabahan dan kecerdikan luar biasa, yang telah berhasil menyelamatkan nyawa mereka, akan tetapi tidak menjadi sombong. Sebaliknya malah membuka rahasia kecerdikannya dengan jujur bahkan kecerdikannya itu hanyalah meniru dari akal dalam dongeng kuno belaka. Akan tetapi kegembiraan segera mereda ketika dia teringat akan peristiwa tadi dan melihat betapa gawatnya keadaan. Agaknya Koksu Nepal itu telah mengumpulkan orang-orang pandai di lembah itu. Inmoy, aku harus menyelidiki keadaan di lembah. Aku harus tahu apa yang sedang dilakukan oleh Koksu itu. Ah, hal itu berbahaya sekali, Liko. Baru 4 orang teman Koksu tadi saja sudah memiliki kepandaian yang amat mengerikan, dan di sana terdapat banyak pula pasukan anak buah Koksu. Mana mungkin engkau seorang diri akan dapat menghadapi mereka semua? Xiang In memandang khawatir, tidak lagi bersenda gurau mendengar niat pemuda itu yang hendak menyelidiki sarang dari Koksu yang lihai dan dibantu oleh banyak orang pandai itu. Aku bukan bermaksud melawan mereka, Inmoy, melainkan hendak menyelidiki keadaan mereka, kemudian aku harus segera melaporkan ke kota raja. Sudah menjadi kewajibanku untuk mencegah bahaya yang mengancam kota raja. Agaknya ada apa-apa di lembah itu, agaknya Koksu sedang merencanakan gerakan besar yang berbahaya bagi kota raja. Kalau begitu memang baik sekali, Liko, akan tetapi aku ikut. Baru saja kau terlepas dari ancaman bahaya dahsyat. Xiang In, Moi, lebih baik kau jangan ikut, terlalu berbahaya bagimu. Xiang In mengerutkan alisnya. Biarpun aku bodoh, kiranya sedikit banyak aku akan dapat membantumu, Liko, dan dengan pergi 2 orang, kalau ada bahaya kita dapat saling membantu, bukan?
Qian Li tidak dapat membantah atau melarang lagi. Apa pula kalau diingat bahwa andai kata tidak ada Xiang In di waktu dia menghadapi para kakek sakti tadi, tentu dia telah tewas. Baiklah, In Moi. Kita pergi berdua, karena memang aku pun hanya hendak menyelidiki keadaan luarnya saja. Akan tetapi kita harus berhati-hati sekali karena sekali lagi kita bertemu dengan mereka, kiranya mereka tidak akan mau membiarkan kita lolos lagi. Xiang In menjadi gembira, sekali. Timbul kembali kenakalan dan kejenakaannya. Wah, kalau cuma menghadapi tua bangka tolol macam itu saja, aku menyimpan banyak macam akal untuk mengelabui mereka, Liko. Akal dari dongeng kuno? Xiang In terkekeh dan menutupi mulutnya sehingga terpaksa Qian Li juga tersenyum. Dekat dengan seorang darah seperti Xiang In ini, tidak mungkin orang dapat berdiam diri saja tanpa ketularan kegembiraannya. Maka berangkatlah dua orang itu dengan hati-hati, menyelinap dan bersembunyi-sembunyi, menuju ke benteng lembah untuk menyelidiki keadaan benteng itu. Pangeran Liong Biancu girang bukan main ketika melihat munculnya Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui membawa dua orang tawanan, yaitu Qian Bu dan Hui Li. Akan tetapi dia tidak melihat adanya burung Garuda, maka pangeran ini merasa khawatir dan bertanya. Bagus, Jiwi telah berhasil menangkap mereka kembali. Akan tetapi di mana adanya burung Garuda itu? Hek Tiao Lomo mengerutkan alisnya dan berkata dengan suaranya yang parau. Celaka, anak durhaka ini telah melukainya dan sekarang saya membiarkan burung itu mengobati lukanya sendiri dan beristirahat di hutan, di luar benteng. Keterangan itu melegakan hati Pangeran Liong Biancu dan dia menghampiri Hui Li dengan wajah berseri. Sayang, beruntung sekali engkau dapat bebas dari mata-mata ini. Akan tetapi Hui Li cemberut dan Hek Tiao Lomo lalu berkata. Bocah ini kalau dibiarkan terlalu bebas bisa berbahaya, Pangeran. Maka sebaiknya kuatur penjagaan di sekitar kamar dia dan sang putri sekarang juga. Dan saya mohon izin untuk membunuh pemuda yang telah melukai saya ini. Saya terluka oleh pukulannya dan setelah dia sekarang tertawan, hati saya tidak akan pernah puas sebelum membalas dendam ini dengan nyawanya, kata Hek Hua Lokui yang memegang lengan Qian Bu atau siluman kecil yang terbelenggu. Pangeran Liong Biancu memang merasa agak jerih kepada siluman kecil. Apalagi mendengar bahwa pemuda rambut putih ini adalah putra pendekar super sakti, maka dia tidak berani sembarangan. Sekarang, mendengar bahwa Hek Hua Lokui hendak membunuhnya karena dendam pribadi, berarti dia bebas dari pemuda yang ditakutinya itu. Kalau engkau mau membunuhnya karena urusan pribadimu, terserah, Lokui. Akan tetapi harus kau bereskan juga agar tidak ada bekas-bekasnya. Hek Hua Lokui tertawa. Hahaha, jangan khawatir, Pangeran. Pada saat itu, sang pangeran sedang menjamu saudara misannya, yaitu Leong Tekvi dan Kim Chuyan. Ketika dua orang ini melihat betapa siluman kecil menjadi tawanan, mereka terkejut bukan main. Mereka pernah diselamatkan oleh pemuda rambut putih itu, maka kini melihat betapa pemuda itu tertawan dan akan dibunuh, tentu saja mereka terkejut. Kanda Pangeran, jangan bunuh dia. Tiba-tiba Leong Tekvi berseru dan bangkit dari tempat duduknya. Dia adalah siluman kecil, pendekar ternama. Liong Biancu tersenyum. Benar, adikku, dia adalah siluman kecil, akan tetapi dia adalah juga putra pendekar siluman, dan dia adalah cucu kaisar, dan dia adalah mata-mata yang menyelidiki ke benteng kita. Sekarang, dia telah membuat sakit hati kepada Lo Qianwei Hek Hua Lokui ini, maka terserah kepada Lokui kalau hendak membunuhnya. Bukan main herannya hati kedua orang murid Kim Mo Unionio mendengar bahwa siluman kecil adalah cucu kaisar dan putra pendekar siluman dari Pulau Es. Akan tetapi selagi mereka tercengang, Qian Bu sudah berkata kepada mereka dengan nada tidak senang. Melihat bahwa kalian adalah sekutu dari pangeran pemberontak ini, aku tidak sudi kalian bela. Dan Hek Hua Lokui sudah cepat mendorongnya pergi dari situ bersama Hek Tiao Lomo yang juga memegang lengan tangan Hui Li dan setengah menyeret darah itu meninggalkan ruangan. Pangeran Liong Biancu tertawa dan minum araknya kemudian memperkenalkan dua orang kakek yang baru saja pergi itu kepada saudara misannya. Kemudian dia menambahkan. Kau lihat gadis itu tadi, adikku? Aku mengambil keputusan untuk menikah dengan dia. Sementara itu, Kim Chuyan sejak tadi bengong saja memandang ke arah perginya Hui Li. Melihat wajah Hui Li, Kim Chuyan merasa seperti pernah mengenal darah cantik berpakaian hitam itu, akan tetapi biarpun dia mengingat-ingatnya, tetap saja dia tidak dapat mengingat kapan dia pernah mengenal darah itu.
Hal ini tidak mengherankan karena wajah Willy memang mirip benar dengan wajah mendiang ibu kandungnya, dan di waktu dia berusia kurang lebih 5-6 tahun, Kim Chuyan tentu saja sering melihat ibu tirinya, yaitu ibu kandung Willy yang menjadi selir ayahnya. Jadi, bukan Willy yang pernah dikenalnya, melainkan ibu kandung dari darah baju hitam itu. Seperti dapat kita duga, Hek Tiaolomo dan Hek Hualokui yang baru datang menghadap Pangeran Liong Bianchu di sore hari itu dan membawa Qian Bu dan Willy sebagai tawanan. Sebetulnya bukan lain adalah Hek Sintou Ong si Raja Maling bersama muridnya, Ang Xiaoqia atau Kang Sui Hua. Dengan penyamaran mereka yang tepat sekali, bahkan Pangeran Liong Bianchu yang cerdik itu pun sama sekali tidak mengenal mereka. Saking girangnya melihat Willy dapat kembali, pangeran itu tidak menaruh curiga akan sikap tergesa-gesa dari dua orang kakek iblis itu yang tidak mau lama-lama berhadapan dengan dia. "Kakanda Pangeran," Liong Tekfi berkata lagi. "Kuharap engkau tidak membiarkan siluman kecil dibunuh karena ketahuilah bahwa dia pernah menyelamatkan nyawaku dan Sumoy. Tidak mungkin aku berdiam lebih lama lagi di sini kalau dia dibunuh sepengetahuanku. Harap kau memaklumi perasaan kami ini." Pemuda berkulit putih itu sudah bangkit berdiri, diturut oleh Sumoy-nya. Pangeran Liong Bianchu mengangguk-angguk. "Baiklah, biar kusuruh pengawal memberitahu kepada Lokui agar pemuda itu ditahan saja dulu dan jangan dibunuh sekarang." Pangeran Liong Bianchu bertepuk tangan dan muncullah seorang panglima Nepal dan pangeran itu lalu memberi perintah dengan cepat dalam bahasa Nepal. Orang yang berkulit coklat kehitaman itu berlutut dengan kaki kanan, lalu membalikkan tubuh dan berjalan cepat meninggalkan ruangan itu untuk menyusul Hek Hualokui dan menyampaikan perintah majikannya. Sementara itu, setelah berhasil menipu Pangeran Liong Bianchu, 4 orang itu, ialah Ang Xiaoqia yang menyamar sebagai Hek Tiaolomo, si Raja Maling yang menyamar sebagai Hek Hualokui, dan kedua orang, tawanan, mereka, yaitu Qian Bu dan Willy, cepat meninggalkan ruangan itu dan dengan Willy bertindak sebagai penunjuk jalan, pergilah mereka ke ruangan belakang. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.